Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sekali lagi bersyukur karena kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah minggu secara online. Saya percaya dimanapun saudara dan saudari berada pada saat ini, di rumah bersama dengan keluarga ataupun di mana juga tempat di mana saudara dapat mengikuti kebaktian secara online ini, saudara dan saudari berada di dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan, dan memiliki kegairahan, kesukacitaan, karena Allah Tuhan kita yang selalu menyertai kita dan memimpin kita. Amin. Haleluya. Pada minggu ini, sebelum kita memulakan kebaktian kita, saya ingin mengumumkan satu perkara yang saya percaya bahwa semua kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya di gereja BCCM Surya FIG, tertanya-tanya, karena ini adalah merupakan kebaktian, kalau saya tidak silap, dalam kebaktian yang ke-17 kita adakan secara online. Dan kita bermula dengan perintah kawalan pergerakan. Selepas itu kita kepada perintah kawalan bersyarat. Dan saat ini kita berada di dalam perintah kawalan pemulihan. Agak lama juga kita tidak bersama-sama secara fisikal berbakti di dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saudari dikasihi oleh Tuhan, rindu ingin bersama-sama dan beribadah kepada Tuhan seperti biasa yang kita lakukan sebelum terjadinya pandemik ini. Baru-baru ini kita telah menerima surat daripada Bishop yang mengatakan bahwa kita boleh memulakan kebaktian semula dengan SOP yang begitu ketat sekali. Dan kita sebagai ahli majelis gereja di BCCM FIG Surya diberikan amanat untuk memberikan keputusan sama ada kita memulakan kebaktian kita, membuka semula gereja ini untuk kebaktian. Dan susulan daripada itu, ahli majelis gereja telah mengadakan mesyuarat pada 30 hari bulan, beberapa hari yang lalu saja. Dan kami telah membuat keputusan bahwa kita akan tetap meneruskan kebaktian secara online ini sampai pada suatu masa di mana pihak kerajaan ya benar-benar meriliskan supaya kita boleh mengadakan kebaktian secara biasa ya tanpa mengikuti SOP yang begitu ketat sekali. Ini adalah karena kalau kita membuka ruang gereja ini untuk kebaktian, maka hanya 1/3 daripada jemaat saja yang boleh menghadiri. Kemudian kanak-kanak di bawah 12 tahun. Dan juga orang yang sudah lanjut usianya di atas 70 tahun. Tidak akan dapat bersama-sama dengan kita di dalam kebaktian ini. Sebab itulah pihak kami di dalam ahli majelis gereja BCCM Surya FIG memutuskan bahwa kebaktian ini akan diadakan secara online sampai pada masa di mana kita boleh ya beribadah bersama-sama tanpa SOP yang begitu ketat sekali. Walau bagaimanapun ini akan tergantung kepada pengumuman dari semasa ke semasa daripada pihak kerajaan. Marilah kita sama-sama berdoa ya supaya pandemik ini segera berlalu dan juga vaksin untuk
virus ini dapat ditemukan dan dapat dirilis secepat mungkin supaya kita bebas daripada kecemasan, kekhawatiran, supaya kita boleh beribadah secara bebas kepada Tuhan. Saya percaya dengan pengumuman ini, saudara dan saudari, khususnya di CCM Surah FIG sudah mengetahuinya, ya, sudah ada jawaban di dalam hati, ya, dan surat juga sudah diedarkan melalui grup WhatsApp, dan saudara dan saudari boleh merujuk itu di WhatsApp masing-masing. Amin. Oke. Saya percaya saudara dan saudari sudah siap memuji Tuhan. Saya tidak dapat melihat saudara di tempat masing-masing, tetapi saya dapat melihat di dalam roh saya bahwa saudara-saudari sedang berkumpul, mempersiapkan diri, dan juga sedang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk kebaktian pada pagi ini, marilah saya mengajak saudara-saudari ya untuk bersama-sama saya membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-28. Kita akan membacakan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya memberikan masa beberapa waktu untuk saudara dan saudari membukanya di dalam Alkitab masing-masing supaya kita dapat membacakannya bersama-sama. Saya percaya saudara dan saudari sudah menemukan. Marilah pada saat ini kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita membacakan firman Tuhan ini dengan suara yang kedengaran. Di mana juga dan dengan siapa juga kita bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita bacakan bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita mulakan dari sekarang. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mari semua jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebelum kita memulakan ibadah kita dalam pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena di dalam segala keadaan, tidak ada yang dapat membatasi kami daripada datang di hadapan-Mu, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Dan pada minggu ini, kami bersyukur sekali lagi karena kami dapat mengikuti kebaktian ini walaupun secara di dalam talian. Tuhan, sesungguhnya bahwa Engkau adalah kekuatan kami dan perisai kami, di mana hati kami tertuju dan hati kami percaya kepadamu. Sebelum kami ya Tuhan sekali lagi memulakan pujian penyembahan kami dan kebaktian kami ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada pada pagi ini, kami mengundang kuasa hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu, bersama-sama dengan kami. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami. Supaya ketika kami beribadah kepada Engkau, Tuhan, pada pagi ini, ibadah kami sampai ke hadirat-Mu. Bertaktalah, semayamlah di dalam puji-pujian kami. Karena sesungguhnya, hanya Engkau yang layak menerima pujian kami dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh ibadah kami pada pagi ini.
yang kami panjatkan, yang kami naikkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan siap memuji Tuhan pada pagi ini, mengatakan bersama-sama dengan saya, amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Selamat berbakti kepada Tuhan. Hallelujah. True Lord, you are our strength and our shield, God. And Lord, this is the reason that we sing to you and we praise you, God. Because you are our one true God in our life. Hallelujah, hallelujah. Let's lift this praise to God. Hallelujah. Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Lord, yes Lord. Kaulah Tuhan yang benar Tuhan. Oh yes God, dan ada kuasa dalam nama-Mu. Oh yes God, ada kuasa Tuhan.
Yes, God, ada kuasa, ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, God. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku, nama yang tak membebaskanku. Yes, God. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada
Yes, God, there is power in your name, God. Oh, yes, Lord. Hallelujah. And Lord, it is only your name, God, that we have the power to overcome all things, God. And truly, Lord, we are proud, Lord, to have you as our God, as our Father, as our friend, Lord, in our life, Lord. Oh, yes, God. Oh, yes, Lord. So, Lord, here we are, God, in your presence, Lord, lifting your name, God. Oh, yes, God. Hallelujah. This is our heart. This is our heart. Your grace is enough. Your grace is enough, more than I need. At your word, I will believe. I wait for you. Draw near again. Let your spirit make me new, and I will fall at your feet. I will fall at your feet, and I will worship you. See your presence, your presence in me, Jesus, light the way. By the power of your word, I am restored, I am redeemed. By your spirit, I am free, and I will fall at your feet. I will fall at your feet, and I will worship you. Say, fill you again. Really, you gave it all for us. Surrender your life upon that cross. Great is your love, poured out for all. This is our God. Lifted on high from death to life, forever our God is glorified. Servant and King, rescued the world. This is our God. Yes, God. See your presence, your presence in me, Jesus, light the way. By the power of your word,
we surrender. Oh, yes, God. Say this one more time. I will fall at your feet. And I will fall at your feet. I will fall at your feet. And I will worship you. I will fall at your feet. Oh, yes, God. And I will fall at your feet. I will fall at your feet. And I will worship you here. Freely you gave it all for us. Surrender your life upon that cross. The greatest of love poured out for all. This is our God. You lifted high, you lifted on high, from death to life. Forever our God is glorified. Servant and King, rescued the world. This is our God. Oh, this is our God. Oh, we fall at your feet, God. We fall at your feet, God. Oh, we worship you. We worship you. Oh, let's praise to our God. Let's praise you, Lord. Let's praise. Oh, you, oh, we praise your name. We praise your name. Oh, yes, God. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we worship you, God, in this place. We worship you, God, wherever we are, Lord. Lord, this is our desire, Lord, for endless praise, God, be unto you, Lord. Oh, yes, God. Oh, yes, God. Hallelujah. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the
True, Lord, for in those days, God, we want to live our praise to you, Lord. And Lord, in our life, Lord, let your name be lifted up. Let your name be glorified, God. Oh, yes, Lord. And Lord, we thank you, God, for your presence, Lord, this morning, Lord. Wherever we are, God, Lord, we thank you, God, that you are a God who is ever present, Lord, in our life, Lord. Wherever we are, God, you are with us, Lord. So, Lord, we pray, Lord, that you continue, Lord, to bring our heart closer to you, Lord. Closer to you, God, that we may know of your will upon our lives, Lord. True, Lord, we love you, God, with all of our heart, soul, mind, and strength, Lord. We thank you, God. And Lord, as we're going to go to our service this morning, God, Lord, I pray, Lord, that you continue, Lord, to be with us. Lord, you continue to guide us, God. Lord, open up our heart, Lord, to feel you, oh Lord, to feel your presence, Lord, to encounter you, God, this morning, Lord. Lord, you be with us, Lord, from the beginning until the end of our service this morning, God. And you bless us, God, abundantly. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Shalom sekali lagi pada saudara-saudari yang sudah mengikuti pujian dan penyembahan kita sebentar tadi. Ya, terutama sekali yang mungkin baru menyertai ibadah pada pagi ini. Kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, saya mengajak saudara dan saudari merenungkan di dalam firman Tuhan yang terpetik di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Saudara dan saudari boleh menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan di sini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaran, buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita semua memberi kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberi, marilah kita serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur karena sekali lagi kami berkesempatan untuk memberikan persembahan berupa keuangan kami pada pagi ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kecukupan di dalam segala keperluan kami. Sebab itu kami bawa hidup kami bawa hati kami pada pagi ini untuk memberikan ya Tuhan persembahan bagimu. Kami berdoa di mana juga anak-anak-Mu pada pagi ini yang memberi kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa supaya berkat Tuhan akan melimpah, akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkat
memberkati waktu ini ketika kami memberi kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saudari boleh memberi kepada Tuhan melalui online, ya, seperti ya account yang sudah tertera di screen saudara dan saudari, ya. Dan sekiranya saudara-saudara tidak dapat memberi di dalam pembelian secara online, saudara juga boleh menyimpannya, dan satu masa ketika saudara dan saudari melawat gereja nanti, saudara dan saudari boleh memberikan persembahan saudara dan saudari. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu hadapan, 12 hari bulan Julai, adalah merupakan hari ataupun minggu vocational. Dan pada minggu tersebut, kita akan dilayani oleh kita punya Dean, yaitu Dean Reverend Ngui Alter. Okay. Kemudian di dalam minggu yang berikutnya, pada 19 hari bulan Julai, ini adalah merupakan minggu belia ataupun Youth Sunday. Dan siapkan hati saudara dan saudari, terutama sekali kepada para belia di dalam gereja ini, karena pada hari tersebut kita juga akan dilayani oleh preacher Lexing. Kita juga akan mengikuti doa dan puasa tahun 2020 selama 40 hari. Dan kita boleh menempa buku panduan untuk berdoa ini di dalam 3 bahasa, yaitu di dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Cina. Harga untuk satu salinan adalah hanya RM3, dan saudara boleh menempanya dengan memberikan nama dan juga jenis bahasa dan juga jumlah buku kepada nomor telepon yang tertera di screen. Kemudian pengumuman yang keempat adalah sempena Minggu Belia, ya. Kami juga ataupun gereja ini juga menyediakan Zoom meeting, ya, yang diadakan secara dalam talian. Itu akan diadakan pada 19 hari bulan Julai, ya. Dan semua jemaat, terutama sekali para belia di dalam gereja ini, adalah digalakkan untuk menyertai Zoom meeting ini. Saudara dan saudari yang belum download ataupun mempunyai apps Zoom ini, saudara dan saudari bolehlah, ya, download di dalam handphone masing-masing ataupun di dalam komputer riba Anda. Oke, saya rasa itu saja kita punya pengumuman untuk hari ini. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar semua? Doa dan harapan saya agar kalian semua dalam keadaan yang sehat. Tuhan kita sangat baik. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kita boleh beribadah bersama-sama di mana saja kita berada. Tempat dan ruangan tidak pernah membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah keyakinan dan pengharapan kita bahwa di mana saja kita berada, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Minggu yang lalu saya telah berkongsi kepada kita tentang melangkah maju di dalam Tuhan. Sedikit recap dengan apa yang telah saya kongsikan. Hidup kita sebagai seorang Kristen adalah seperti satu perlombaan. Perlombaan ini akan berterusan selama kita masih hidup. Saya telah mengungsikan 3 perkara dasar yang kita perlu buat untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat berlari dalam perlombaan yang telah ditetapkan bagi kita.
Yang pertama, kita perlu menetapkan matlamat kita, yaitu mengenal Yesus Kristus. Yang kedua, kita perlu menetapkan fokus kita. Yang ketiga, kita berlari kepada tujuan yang tepat. Yang penting bukannya cepat atau lambatnya kita berlari, tapi apakah kita sampai kepada garis penamat yang telah ditetapkan bagi kita. Saudara-saudariku, untuk berlari dan sampai kepada garis penamat ini memerlukan semangat yang kuat dan tidak pernah menyerah kalah. Tetapi masa dan waktu berlalu, ramai orang telah kehilangan semangat dan api yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Akibatnya ramai orang yang menjadi lemah, tidak bersemangat dan akhirnya meninggalkan iman mereka, dan ini sangat menyedihkan. Pada pagi hari ini saya ingin berkongsi kepada kita tentang mengobarkan ataupun menyemarakan semula semangat dan apimu untuk Tuhan. Mari kita lihat di dalam petikan firman Tuhan yang singkat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk bimbingan-Mu, dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami menyadari semuanya ini adalah anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang sangat nyata di dalam hidup kami. Kami berdoa agar Engkau terus menolong kami untuk melangkah di dalam kehadapan dengan semangat yang teguh, walaupun kami berhadapan dengan banyak cabaran di dalam hidup. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, agar kami disegarkan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, jangan hendaknya kerajinanmu kendur, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma tentang bagaimana mereka hidup bersama di dalam kasih. Beberapa kali dalam pasal ini, Paulus menggunakan kata janganlah. Dalam ayat yang ke-16, janganlah kami memikirkan perkara yang tinggi. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kalah terhadap kejahatan. Ayat ini merupakan larangan atau peringatan yang tegas dan biasanya ditujukan kepada hal-hal yang dianggap berbahaya jika ia diteruskan. Contohnya, jika kita lihat anak atau adik kita bermain benda yang tajam, kita akan melarang dengan tegas untuk berhenti bermain. Tujuannya agar mereka tidak mengalami kecederaan ataupun bahaya. Kalimat jangan hendaknya kerajinanmu kendur merupakan satu larangan atau peringatan yang tegas supaya kerajinan, ketekunan, dan kesungguhan orang percaya tidak menjadi kendur atau mundur. Saudara-saudariku, apabila kerajinan, ketekunan, dan kesungguhan orang percaya menjadi mundur, pudar, ada bahaya besar yang akan menanti mereka. Kata roh yang menyala-nyala ataupun fervent in the spirit. Fervent kata asalnya adalah zeal. Yang bermaksud to boil with heat, be hot, dididihkan dengan air, merujuk kepada air yang dimasak dengan api. Kata roh yang menyala-nyala berkata tentang semangat yang berkobar-kobar bagaikan air yang mendidih. Artinya Tuhan ingin agar kita terus menjadi orang-orang yang bersemangat, berapi-api, dan ada hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dengan sukarela. Karena kita sadar itulah tujuan hidup kita. Tuhan ingin agar kita menjadi alat pemicu, panas bagi orang yang ada di sekeliling kita. Seperti air yang mendidih yang mengalihkan panas kepada setiap benda yang di sekelilingnya. Agar kita sekelilingnya yang lebih sejuk daripadanya. Saudara-saudariku, di saat ini kita sedang berada dalam keadaan dunia yang dingin dan gelap, yang coba mempengaruhi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali disebabkan oleh kekecewaan, kesulitan, keletihan, hilang fokus, semangat, kerinduan, dan api Tuhan dalam hati kita mulai pudar. Pelayanan ibadah seperti seorang menjadi rutin. Hari-hari ada banyak tarikan, godaan, rintangan, dan cabaran hidup yang dapat membuatkan orang-orang percaya kehilangan semangat, kekuatannya, dan perlahan-lahan api mereka untuk Tuhan mulai pudar dan akhirnya padam. Mereka kehilangan iman mereka. Si jahat sedang berusaha untuk menyeret umat manusia ke dalam kebinasaan. Ada banyak yang terjadi yang membuat orang begitu mudah terluka, tersinggung, dan saling membenci antara satu sama lain, sehingga membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin.
ditambah lagi dengan ditambah banyaknya pengajaran sesat yang mengajar hal-hal yang salah di akhir zaman ini. Saudara-saudariku, Tuhan ingin setiap kita orang-orang percaya bukan hanya sekadar untuk bertahan, tapi sebaliknya berperanan aktif atau untuk menaikkan temperature, menyemarakan api orang-orang yang ada di sekeliling kita sehingga turut bernyala-nyala bagi Tuhan. Apakah tandanya kita kehilangan semangat dan api untuk Tuhan? Kita kehilangan semangat dan api untuk Tuhan apabila kita kehilangan selera rohani. Keinginan kita untuk membaca firman Tuhan sudah kurang, kita rasa malas untuk membuat devosi, mulai sekali-sekala baca firman Tuhan, dan akhirnya kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak ada keinginan untuk membacanya. Apalagi kalau ikut serta di dalam perbincangan firman Tuhan. Kita tidak mau lagi terlibat dalam pertemuan rohani. Tambahan lagi sekarang kita beribadah secara online. Tidak ada excitement untuk beribadah bersama. Mungkin kita masih berada, tubuh kita masih ada di sini, tapi pikiran kita sudah berada di tempat lain. Kita kehilangan kerinduan untuk melayani Tuhan. Kita kehilangan semangat untuk berkongsi akan Tuhan kepada orang lain. Kita kehilangan kepekaan rohani. Kita tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Kita mulai meragui prinsip-prinsip rohani yang dulu kita pegang erat dan menukarnya kepada nilai-nilai dunia. Sikap, pemikiran, tingkah laku kita mulai berubah seperti orang dunia. Kita mulai berkompromi dan mulai senang dengan hal-hal dunia dan keinginan kita sendiri. Kita tidak lagi sensitif akan hal-hal rohani. Slowly, perlahan-perlahan kasih kita kepada Tuhan dan gerejanya mulai pudar. Kalau ini keadaan kita berada dalam keadaan yang bahaya. Saudara-saudariku, apakah apimu masih menyala bagi Tuhan? Di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat 8 hingga ayat yang ke-13, kita melihat betapa pentingnya kita menjaga dan memelihara api agar tetap menyala. Di dalam petikan ini Tuhan memerintahkan Musa, memberikan arahan kepada Musa, Harun dan anak-anaknya berkenaan dengan korban bakaran. Tuhan memberikan arahan yang spesifik agar mereka harus mematuhi agar mezbah, api di mezbah itu tidak padam. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah sepanjang malam sampai pagi. Api itu harus dipelihara agar sentiasa menyala dalam ayat yang ke-9. Api itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Imam harus menaruhkan kayu dan mengaturnya di atas mezbah dan membakar segala lemak korban bakar keselamatan di sana dalam ayat yang ke-12. Api itu harus dijaga supaya ianya tetap menyala di atas mezbah dan tidak dibiarkan padam dalam ayat yang ke-13. Arahan ini diulang-ulang sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Harun dan anak-anaknya untuk memelihara dan menjaga api supaya tetap terus menyala dan tidak dibiarkan padam. Tiap-tiap hari imam harus menaruhkan kayu di mezbah, mengatur korban bakaran di atas dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Bukan itu saja, imam harus mengenakan pakaian yang khas. Lalu mereka perlu mengangkat abu yang di atas mezbah dan membuangnya di samping. Saudara-saudariku, hari ini Tuhan juga memperingatkan kepada kita untuk memelihara, menyemarakan api di dalam hidup kita. Ini adalah arahan dan peringatan Tuhan kepada kita semua untuk memelihara dan menjaga api kita agar sentiasa menyala tanpa berhenti. Di mana datangnya api itu? Di dalam Imamat pasal ke-9 ayat ke-24 menuliskan, lalu keluarlah api dari Tuhan. Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran segala lemak di atas mezbah. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelum itu 22 dan 23, Harun mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban keselamatan.
Dan ketika Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan saat memberkati bangsa, tampaklah kepada mereka kemuliaan Tuhan, the glory of the Lord kepada segenap bangsa, dan keluarlah api Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Saudara-saudariku, ada hal penting yang kita perhatikan di sini. Harun mempersiapkan korban bakaran, tetapi Tuhanlah yang menyediakan api yang menghanguskan korban persembahan itu. Yang mereka perlu adalah mereka perlu menjaga agar api di mezbah Tuhan tetap menyala dan jangan padam. Saudara-saudari, kita kembali kepada ayat yang kita baca sebentar sebelum ini, yaitu dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Ataupun dalam terjemahan yang lain, never let your heart go out, keep it alive, serve the Lord. Jangan sampai api di dalam hatimu padam, buatlah tetap menyala dan layanilah Tuhan. Salah satu tugas penting imam-imam di dalam perjanjian lama adalah menjaga api di mezbah supaya tetap menyala. Bayangkanlah selama puluhan tahun. Para imam harus menjaga api agar tetap menyala 24 jam sehari. Kita juga perlu menjaga dan memelihara agar api kita, semangat kita tidak pudar, tapi terus menyala untuk Tuhan. Dan untuk melakukan semuanya ini perlukan kesetiaan, perlukan ketekunan, perlukan disiplin dalam melakukannya. Para imam di perjanjian lama, mereka harus konsisten dalam meletakkan kayu di atas mezbah. Bukan itu saja, mereka perlu membersihkan abu dari mezbah setiap hari, memakai pakaian yang khas yang telah ditetapkan. Apakah ini berbicara kepada kita pada masa kini? Di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudariku, kita telah ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, dan kita adalah imam-imam di dalam perjanjian baru. Sebagai imam, kita juga punya tugas yang sama, menyediakan korban persembahan, menjaga, memelihara, dan memastikan supaya api di atas mezbah kita tetap menyala 24 jam. Di manakah api itu berada? Api itu ada di dalam kita. Ia datang daripada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Mezbah yang saya dan kamu ada tidak lagi seperti mezbah di perjanjian lama. Ini ada satu mezbah yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, janganlah kita izinkan api itu padam. Perlu ada kayu-kayu baru yang harus diletakkan di atas mezbah. Perlu ada korban yang harus sentiasa disimpan di atas mezbah. Saudara-saudariku, apakah korban persembahanmu hari ini? Kita tidak lagi mempersembahkan binatang. Tapi dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudaraku, apakah korban bakaranmu ada senantiasa di atas mezbah? Persembahkanlah hidupmu sebagai korban persembahan yang hidup dan yang berkenaan di hadapan Tuhan. Apakah api di mezbahmu senantiasa menyala atau semakin pudar? Api Roh Kudus ada di dalammu. Sudahkah kita menggantikan pakaian dan mengangkat keluar abu yang tidak diperlukan atas mezbah supaya api tetap menyala? Sudahkah kita melepaskan segala beban dosa yang merintangi hidup kita? Saudara-saudariku, Tuhan Yesus telah menebusmu dan darahnya dengan darah yang mahal.
Tidak ada yang perkara yang terlalu sukar untuk kita perbuat. Apakah yang perlu kita lakukan supaya kita dapat membangkitkan kembali semangat kita untuk Tuhan? Kita hanya perlukan percikan yang kecil untuk menyalakan api. Apa yang kita perlu buat untuk menyemarakan api kita? Langkah pertama adalah buatlah keputusan di dalam hatimu bahwa kamu mau dipulihkan. Ini adalah keputusan kita secara pribadi. Sangat baik bagi kita untuk kembali dan mulai meneliti kehidupan kita. Minta agar Tuhan menyelidiki hati kita, membukakan dan menerangi kehidupan kita. Langkah yang kedua, mengakui dengan jujur bahwa kamu telah kehilangan semangat untuk Tuhan. Ramai orang menyangkal bahwa mereka tidak ada masalah. I'm okay. Kejujuran dan keterbukaan kepada Tuhan menolong kita untuk mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, datanglah kepada Tuhan dan katakan dengan jujur, Tuhan, saya kehilangan sukacita, saya kehilangan semangat, saya kehilangan kerinduan dan keinginan untuk berdoa dan membaca firman-Mu. Saat teduh, Tuhan, saya tidak lagi melakukannya. Kita boleh kongsikan kepada teman, kepada pemimpin kelompok sel atau teman-teman seiman yang lain akan pergumulan kita. Kongsikan pada seorang yang boleh berdoa dan berjalan bersama kamu agar kamu dipulihkan. Langkah yang ketiga, yaitu kita ambil tindakan. Lakukanlah bahagian kamu. Imam Harun menyediakan dan meletakkan korban bakaran di atas mezbah, tapi Tuhanlah yang menyediakan api dan menghanguskan korban bakaran itu. Kita berdoa agar Tuhan memulihkan semangat kita, tetapi kita perlu kembali menetapkan hati untuk melakukan dan mendisiplinkan diri kita untuk berdoa, membaca firman Tuhan dan beribadah bersama-sama. Saudara-saudariku, ini semua perlukan komitmen, kesungguhan dan disiplin daripada kita. Kita lakukan bahagian kita. Tuhanlah yang menyediakan api itu. Tuhanlah yang menyemarakan, membangkitkan semangat kita kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan semangat dan kesegaran yang baru setiap hari. Roma pasal 12 ayat 11 berkata, jangan hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk peringatan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Agar kami memelihara api rohani kami agar tidak pudar dan tidak harus bernyala bagi Engkau. Kami mengakui akan kelemahan kami, kegagalan kami. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau mencurahkan roh-Mu atas kami, agar Engkau membangkitkan kami kembali ya Tuhan. Mengembalikan semangat kami, api kami untuk Engkau. Kami menyadari ya Tuhan bahwa perjalanan hidup yang kami mengalami amat sukar. Kami perlukan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlukan pemulihan-Mu ya Tuhan. Kami perlu ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami perlukan Engkau. Kami perlukan pertolongan daripada Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini saya mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Bagi setiap mereka yang menonton kepada rekaman ini. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau menjamah satu persatu di mana saja mereka berada. Di dalam nama Yesus ya Tuhan. Segala roh kekecewaan, segala roh kelukaan yang membuatkan kami tidak dapat maju ke depan. Perasaan letih, perasaan yang lemah itu. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau meletakkan semua perasaan-perasaan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami meminta pada saat ini Tuhan agar Engkau memulihkan dan menjamah kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan melalui pertandingan perlombaan kami ya Tuhan dengan tekun ya Tuhan. Kami mau mencapai kepada garis penamat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saudara-saudariku di dalam Tuhan, saya mendorong kita untuk mengambil masa datang kepada Tuhan, renungkan hidupmu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan menuntun kita, dan biarlah kita mengobarkan semangat kepada Tuhan di mana-mana saja kita berada.
Amin. Sebelum kita keluar daripada tempat ini, mari kita mengangkat tangan, menadahkan tangan kita, dan menerima pemberkatan ini. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus berserta dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua kita mengatakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Jangan lupa, kobarkanlah semangatmu untuk Tuhan. God bless you. Amin. Kita sudah berada di dalam pengakhiran kebaktian kita pada pagi ini. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan kita pada pagi ini, dan juga firman Tuhan sebentar yang sudah disampaikan oleh pastor. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita semakin kuat, semakin teguh, semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tetap besertamu, menyertaimu pada hari-hari yang mendatang ini, dan memberkati segala usaha dan apapun aktiviti yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Saudara dan saudari, kita mengakhiri kebaktian ini pada pagi ini, dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati semua. Amin.